Ini adalah satu sedikit besar-besaran. Besar-besaran berlaku melibatkan seorang Datuk Seri, warga negara Bangladesh ni. Orang Bangla pun boleh dapat Datuk Seri dalam Malaysia ni. Begitu hebat betul Datuk Seri ni, Datuk Seri Bangla ni. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung dengan cara like juga subscribe. Oke teman-teman ya, di tengah warga masyarakat Malaysia yang tidak suka dengan keberadaan warga asing yang merasa resah, yang merasa cemburu dengan berbagai alasan, justru ada orang-orang Bangladesh mendapat penghargaan gelar Datuk. Hal ini tentunya menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat Malaysia. Oke, seperti apa videonya? Oke, sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Oke ya. Dekat belakangku ni ada satu gambar yang dipertikaikan di posting seseorang. Aku ambil daripada posting dia. Maksudnya ini orang Bangla dapat gelar Datuk tentang status gelaran Datuk yang diberi kepada mereka. So dia kata kat situ Bangla all jadi Datuk, apa jasa mereka untuk Malaysia. So aku buat video ni bukannya aku untuk mengatakan mereka ni layak ataupun tidak layak, berhak ataupun tidak berhak. Aku bukan nak mempertikaikan gelaran yang mereka terima ataupun gelaran yang diberi kepada mereka, sama ada mereka terima ataupun mereka ni memohon ataupun diberi secara khusus oleh kerajaan itu sendiri ataupun mereka ni memohon. Cuma aku nak cakap soal saluran permohonan, saluran permohonan yang mereka lalui. Maksudnya kerajaan Malaysia itu memang ada menyediakan saluran untuk warga-warga asing di dalam negara kita ni yang untuk memohon darjah kebesaran bintang pingat persekutuan ini. Maksudnya mereka ini ada saluran untuk mereka mohon, untuk mereka mendapatkan darjah kebesaran tersebut. So bukanlah aku nak katakan mereka ni layak ataupun tidak layak, berhak ataupun tidak berhak. So aku tak nak cakap pun soal tu kerana aku tak tahu apa jasa mereka, apa pengorbanan mereka. Kita tak kenal mereka, okay? Yang kenal mereka mungkinlah tahu, yang tak kenal mereka ni tak tahulah. Macam yang mempertikai ni, sama ada kau kenal ataupun tak kenal pun kau tak tahu kan apa jasa dia, apa pengorbanan dia, kau tak tahu. So kita tak berhak pun untuk mempertikai sekiranya kita ni tidak mengenali mereka. Kalau kita kenal mereka, baru kita katakan mereka ni sebenarnya tak layak kan. Sebab kita kenal dia, ni kita tak kenal kat dia, kita tak kenal mereka, macam mana kita nak mempertikai? Kita tak tahu apa yang mereka lakukan, apa jasa mereka, kita tak tahu sebab kita tak kenal. So tak bolehlah kita nak mempertikai apa yang mereka terima, betul? So aku cuma nak cakap soal saluran yang mereka lalui. Setiap warga asing ni, setiap warga asing yang mahu memohon darjah kebesaran bintang pingat persekutuan ni, sama ada yang membawa gelaran ataupun tidak membawa gelaran darjah kebesaran tersebut, Datuk ini ya. dia. Maksudnya mereka ni akan memohon melalui kementerian. Mereka ni, warga-warga asing ni, dia akan memohon melalui kementerian-kementerian tertentu. Sama ada Kementerian Sumber Manusia ke, Kementerian Dalam Negeri ke. So setiap kementerian ni lah yang akan menilai mereka. Maksudnya menteri-menteri yang di dalam kementerian tersebut lah yang akan menilai mereka sama ada layak ataupun tidak layak untuk disokong. So kementerian akan nilai setiap permohonan mereka ini, barulah mereka disokong untuk dianugerahkan pingat tersebut. Memang ada saluran untuk warga-warga asing di dalam negara kita ni untuk memohon darjah kebesaran bintang pingat persekutuan. Memang ada saluran dia. So tak salah lah sekiranya ada kita nampak warga asing yang membawa gelaran Datuk kan. So macam contoh macam Syaruhan kan, betul tak? Nampak Syaruhan ada gelaran Datuk yang diiktiraf oleh negara kita kan, betul tak? Kita nak ada je benda tu sebab ada saluran permohonan untuk mereka. So yang berhak menilai mereka adalah
kementerian, kerana mereka ni akan memohon melalui kementerian tertentu. Barulah mereka ini disokong dan dianugerahkan pingat tersebut. Okey, diorang tolong tengok minyak. Tengok. Minyak Wow. minyak subsidi. Minyak subsidi kita Okey, kita tengok berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, banyak 8, ada. 9, Bangla ini. KPDN. Mana KPDN? minyak masak. Rebutan minyak subsidi. Subsidi tak boleh untuk berniaga. Nampak? Okey. Ini semua minyak. Macam mana dia boleh dapat banyak minyak subsidi kedai Bangla banyak dia dapat. Ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat Malaysia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kotak pun tak buka lagi. Ni mesti Kedai supplier. Bangla. Kedai Bangla. KPDN tolong alert KPDN tolong alert Sekarang rakyat Malaysia terhadap. Okey, sekarang boleh tengok. Nampak tak? Itu gula. Tak. Nampak Sekarang ni? boleh tengok. Macam ini je. Okey, jom. Berkotak-kotak. Tuan ada selamat petang waktu Malaysia lebih kurang pukul 3 petang ni, di mana saya selaku Presiden Ikhlas Malaysia hari ini di mana rakyat dah mula bangkit, bukan mula bangkit je, dari dulu memang dah bangkit melibatkan isu pekerja asing Bangladesh ni, di mana kerajaan hari ini, di mana Kementerian Sumber Malaysia nak bawa masuk 500,000 pekerja asing Bangladesh ke negara Malaysia. Di mana kita lihat hari ini adalah satu sindiket besar-besaran berlaku melibatkan seorang Datuk Seri warga negara Bangladesh ni. Orang Bangla pun boleh dapat Datuk Seri dalam Malaysia ni, begitu hebat betul Datuk Seri ni, Datuk Seri Bangla ni. Di mana Ikhlas akan Datuk bawa Seri Bangla. perekat antarabangsa melibatkan isu kemanusiaan, melibatkan ni buruh paksa. Kita akan bawa isu ni perekat antarabangsa, di mana kita akan buat laporan terhadap Datuk Seri Bangla ni ke peringkat antarabangsa. Jadi dalam perkara ni kita lihat Datuk Seri ni, Bangla ni memang begitu kaya raya. Kita tak kisah dia nak kaya-kaya, kita tak kisah. Tetapi kenapa negara kita mereka nak dijadikan sebagai tong sampah negara Malaysia ni? Wow. Jadi saya harap pemimpin-pemimpin hari ini perlu mengambil berat sehingga hari ini Karena punya duit betul ya, jadi makan datuk. isu lagi, belum ada apa-apa jawapan. Jangan sehingga satu peringkat kita buat satu desakan besar-besaran di hadapan parlimen. Kita nak Ketua Pembangkang ni jawab. Kenapa Ketua Pembangkang hari ini jadi bisu, sedangkan rakyat telah memberi kepercayaan selama ada kerajaan ataupun pembangkang, rakyat telah undi. Kenapa sehingga hari ini semua pihak membisu? Kenapa tak bangkitkan isu pekerja asing Bangla ni? Jadi sekali lagi saya memberi amaran kepada Datuk Seri Bangla ni, dah duduk dalam Malaysia, dah ada IC, ada gelaran Datuk Seri pula lagi. Adakah cucu cicit mereka, Kasih gelar Datuk Seri. maksudnya nenek moyang Datuk Seri Bangla ni berjuang untuk negara, untuk mencapai kemerdekaan sehingga boleh dapat gelaran Datuk Seri? Ini semua punca ni datang daripada mana? Jadi saya harap Ini nggak yang nggak setuju ya? kita tak akan biar isu ni yang boleh merosakkan masa depan negara dan rakyat, khususnya melibatkan isu pekerja asing Bangladesh ini. 500,000 ni bukan satu angka yang kecil, besar, lebih ramai daripada penduduk negeri Perlis. Jadi kita pun dapat kena pasti beberapa perkara, hasil perkongsian, hasil duit kutipan daripada pekerja asing ni, mereka simpan di negara mana, bila mereka buka akaun. Kita tak lama lagi kita akan dapat segala maklumat, di mana pemimpin kita pun terlibat, mereka buka akaun di luar negara sebagai komisen. Jadi saya masih tunggu lagi maklumat terperinci ini untuk tindakan selanjutnya. Jadi perkara ini Ikhlas dengan NGO gabungan bukan je kita akan buat laporan polis ataupun bertindak dalam negara Malaysia saja, tapi kita akan bawa isu ni
ke peringkat antarabangsa, kita nak Datuk Seri Bangla ni perlu diambil tindakan. Kalau boleh satu peringkat, kita perlu halau dia daripada negara kita. Dia ni siapa? Duduk dalam negara kita ni dapat gelaran Datuk Seri dan sebagainya. Ini yang berlaku hari ini. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita pun dah bangkit, rakyat pun dah bersama-sama bangkit dalam isu ni. Kita jangan biarkan anak cucu kita jadi mangsa. Dan Bangla ni duduk meniaga merata tempat. Mereka bukan nak datang kerja sini. Mereka buat berbagai masalah dalam negara ini. Kenapa waktu PNDP yang rakyat tengah susah, kenapa kita nak bawa 500,000 pekerja Bangla? Kalau 500,000 orang kerja dalam negara kita, dah tentu duit kita akan mengalir keluar ke negara mereka. Jadi kita akan rugi berbilion ringgit. Perlukah kita duduk diam diri? Jadi saya harap kita sama-sama kita bangkit bantah habis-habisan isu pengambilan 500,000 pekerja asing. Oke teman-teman, ya demikian videonya bagaimana pemerintah Malaysia di tengah kekhawatiran, kecemasan, keresahan, kecemburuan masyarakatnya terhadap warga asing justru memberikan penghargaan gelar datuk kepada orang Bangladesh. Inilah yang menjadi pro kontra di sana, di mana masyarakat Malaysia jelas tidak setuju ya, karena mereka menentang keberadaan dari saking banyaknya pendatang asing ataupun warga asing terutama dari Bangladesh yang mereka nilai sangat merugikan masyarakat Malaysia yang selalu berebut barang subsidi di Malaysia. Ini yang menjadi kemarahan dari warga Malaysia. Mungkin ada orang Bangla yang sudah sukses menjadi bos di Malaysia sehingga bisa mendapatkan penghargaan gelar yaitu datuk. Ini satu penghargaan yang tinggi di Malaysia, apalagi ini oleh orang asing. Jelas masyarakat Malaysia marah dan juga tidak suka. Oke, inilah kenyataan di Malaysia, bagaimana warga asing semakin ke sini benar-benar semakin menjadi kekhawatiran bagi masyarakat Malaysia. Oke teman-teman, ya demikian videonya bagaimana Malaysia memberikan gelar kepada seorang Bangla yang tidak disukai oleh masyarakat Malaysia sendiri. Oke, terima kasih. Demikian videonya, jangan lupa like juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi isu dari video ini, jelas kaget juga ya Pak De. Gelar Datuk Sri Bangla ini baru muncul. Gelar Datuk Sri ini semestinya gelar kehormatan tinggi di kerajaan di Malaysia ya. Karena kita tahu sendiri bahwa Malaysia itu adalah negeri kerajaan di mana yang memberikan perintah utama atau perintah pokok itu adalah di tangan raja. Raja yang dipilih di sini ini adalah dari 9 negeri atau 9 kesultanan yang ada di Malaysia, di mana masing-masing raja dari 9 negeri ini secara bergilir akan memegang pemerintahan kurang lebih per 5 tahun atau 6 tahun sekali ya. Jadi mereka bergiliran, jadi tidak ada yang namanya pemilu yang memilih raja yang mana yang akan memimpin negeri Malaysia 5 atau 6 tahun ke depan. Jadi mereka memang dibuat secara bergilir untuk memimpin Malaysia. Nah, tentu di sini gelar Datuk Seri ini adalah gelar yang sangat-sangat mentereng ya, kalau menurut pendapat Pak De ya. Kenapa? Ini gelar cukup tinggi untuk di kesultanan ya, terutama di kesultanan, yang sebenarnya tidak semua orang bisa mendapatkan gelar ini dengan mudah. Karena selain dari ada keturunan kerajaan di kesultanan di Malaysia itu sendiri, gelar ini hanya diberikan kepada mereka-mereka biasanya ya, yang menjadi tokoh-tokoh masyarakat, kemudian juga orang-orang yang mempunyai jasa-jasa tertentu untuk bangsa, untuk negara dari negara Malaysia itu sendiri. Namun di sini masyarakat Malaysia
mengalami keterkejutan ataupun kaget karena ada seorang warga negara asing dari bangsa Bangladesh ini mendapat gelar Datuk Seri. Maka sekarang julukannya adalah terkenalnya Datuk Seri Bangla. Nah, yang menjadi masalah adalah kenapa ini bisa terjadi? Padahal mereka tahu sendiri bahwa di masyarakat di Malaysia sendiri, orang-orang Bangla ini dianggap sebagai suatu, ya kalau Pak dibilang sih mungkin semacam hama ya, yang merusak tatanan hidup, merusak tatanan perekonomian, merusak tatanan budaya yang ada di Malaysia. Sehingga penduduk tempatan, orang bangsa Melayu, ini merasa terganggu dalam kehidupannya. Tentu ini bukan masalah yang tidak serius ya, justru ini menjadi serius, apalagi ditambah dengan ada orang Bangla yang bisa menjadi orang yang dianggap juga sebagai orang yang kaya. Mungkin kaya raya juga di Malaysia, dan mampu untuk mendapatkan gelar Datuk Seri. Nah, yang jadi pertanyaan ini bagaimana gelar Datuk Seri ini bisa diperoleh oleh orang yang secara mungkin ya secara kenegaraan, secara kesultanan, ataupun mungkin secara kejasaan atau adanya jasa dari orang ini tidak dikenal di Malaysia. Tetapi kenapa dia bisa mendapatkan gelar Datuk Seri? Ini yang menjadi pertanyaan sebagian besar dari orang-orang di Malaysia. Nah, kalau di negara kita memang gelar-gelar adat, kalau kita gelar adat ya, karena di negara kita kebanyakan memang ada juga kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan di masing-masing wilayah di Nusantara ini, dan mereka juga mempunyai suatu hak untuk memberikan gelar kerajaan atau kesultanan kepada seseorang dengan mungkin ya penilaian tertentu juga. Mungkin ada jasa tertentu atau biasanya juga karena menikah dengan keturunan dari para bangsawan di tanah air kita sendiri. Tetapi ini tidak mempengaruhi secara nasional karena memang gelar-gelar yang ada di Indonesia ini adalah gelar-gelar sebatas kesukuan saja. Nah, sementara di Malaysia gelar ini menyangkut urusannya adalah ke nasional ataupun ke urusan negara. Ya, untuk gelar Datuk Seri ini. Kenapa? Ini adalah suatu peluang atau suatu kesempatan bagi orang-orang tertentu, terutama imigran ya, pendatang yang bekerja di Malaysia, kebanyakan adalah sekarang dari Bangladesh. Katanya tadi ada sekitar 500 ribuan orang di Malaysia yang berasal dari Bangladesh, dan ada beberapa pernyataan atau komentar dari orang-orang kita, orang-orang Indonesia yang sempat main ke Kuala Lumpur pas di hari libur. Ketika di hari libur, Kuala Lumpur itu di jalan-jalan utamanya itu banyak sekali dipadati oleh orang-orang Bangla. Sehingga orang-orang kita dan orang-orang Melayu tempatan itu seolah-olah menjadi orang asing di jalanan di Kuala Lumpur itu sendiri karena saking banyaknya orang-orang dari Bangladesh ini. Nah, yang lucunya ini di pikiran Padi adalah orang Indonesia itu yang di Malaysia pun banyak ya, dan ada juga yang berhasil di Malaysia ya, menjadi orang kaya di Malaysia. Tetapi sampai hari ini Padi belum pernah mendengar ada orang Indonesia yang mendapat gelar Datuk Seri. Karena dia sebagai pekerja di sana, orang Indonesia yang bekerja di sana, kemudian mendapat gelar Datuk Seri. Nah, menurut Pak D, ini tentu ada satu hal yang memang mungkin perlu menjadi kewaspadaan bagi masyarakat di Malaysia itu sendiri. Kalau sudah bisa mendapatkan gelar Datuk Seri, maka ke depannya bisa saja bangsa dari Bangladesh ini itu akan membuat atau membentuk suatu organisasi atau partai politik yang mewakili bangsa Bangladesh di Malaysia, yang kemudian salah satu dari orang Bangladesh ini nantinya akan juga menempati parlemen di Malaysia. Dan ini kalau sudah menempati satu parlemen di Malaysia, ini adalah suatu pengakuan yang luar biasa ya.
bahwa memang bangsa Bangladesh ini diterima secara parlemen, secara pemerintahan di negeri Malaysia. Nah, biasanya suatu bangsa yang kemudian berada di parlemen, salah satu wakilnya, ini pun akan memperjuangkan ya supaya bangsa yang orang Bangladesh ini untuk bisa maju, untuk bisa berkembang, dan untuk bisa mendapatkan suatu pengakuan di negara Malaysia. Sama halnya dengan bangsa Tiongkok, sama halnya dengan bangsa India, yang sekarang ada wakilnya di parlemen, dan mereka pun memperjuangkan ya hal-hal yang berhubungan dengan bangsa Tiongkok, hal-hal yang berhubungan dengan bangsa India. Nah, inilah kekhawatiran yang memang sangat dirasakan oleh warga tempatan di Malaysia. Nah, mudah-mudahan hal ini yang Pak diperkirakan tidak terjadi ya untuk tahun-tahun ke depannya di Malaysia itu sendiri. Dan kita doakan juga selalu bangsa Melayu di Malaysia masih bisa untuk menunjukkan kemampuannya, menunjukkan harga dirinya bahwa mereka adalah bangsa asli dari negara Malaysia. Nah, silakan teman-teman tulis komentarnya, pendapat teman-teman di kolom komentar. Dari Pak D ini aja dulu. Nah, ini adalah sebenarnya satu hal yang cukup menarik ya, kisah seperti ini. Karena ini sudah levelnya adalah level kenegaraan ya, kalau menurut Pak D. Dari Pak D ini aja dulu, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.